Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 41684170 Bab 4168 Natural Disaster. Landon Sen mengangkat alisnya, mengambil panah emas, menyalakan murid Asura Sage dan mengamatinya dengan hati-hati untuk beberapa saat, merasa cukup terkejut. Panah emas ini bukanlah benda fisik, melainkan tubuh roh hantu, tetapi permukaannya redup dan kurang bergerak, dan tidak memiliki kemampuan psikis. Secara umum, di alam keabadian sejati, sangat sulit bagi roh untuk meninggalkan senjata sihir dan mempertahankan keberadaan fisiknya sendiri. Harta abadi harus digunakan sebagai wadah, atau harus ada wadah yang dapat terus-menerus menghangatkan roh. Tubuh kultivator sebenarnya dapat digunakan sebagai wadah untuk menghangatkan perangkat roh, tetapi sangat sedikit biksu yang akan menggunakan tubuh fisik mereka untuk menghangatkan perangkat seperti yang dilakukan Landon Sen sebelumnya. Roh artefak bukanlah makhluk yang lahir secara alami, dan tunduk pada batasan yang sangat besar oleh hukum langit dan bumi. Roh artefak yang lebih kuat dari tombak ujung api akan berangsur-angsur menghilang dan runtuh jika mereka terus-menerus terpapar ke dunia luar selama beberapa jam. Tetapi roh senjata panah emas ini tidak terpengaruh sama sekali. Penjelasan satu-satunya adalah bahwa roh senjata itu sendiri memiliki kekuatan untuk menumbangkan hukum, dan itu tidak akan dilenyapkan oleh hukum antarmuka. Saudara Sen, panah emas ini seperti panah pembunuh dewa, Didik Baolu, yang merupakan panah emas pertama dari 12 artefak suci emas di domain abadi bintang surga. Mata indah Lian Xing menatap panah emas di tangan Landon Sen dan berkata dengan cepat. Panah emas. Hati Landon Sen terguncang. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang harta langka dari alam abadi lainnya, dia masih mendengar tentang artefak suci emas. Artefak suci emas adalah benda suci yang dipegang oleh para rasul zodiak di negeri dongeng bintang-bintang di masa lalu. Setiap bagian memiliki kekuatan untuk menjadi perantara dunia. Di antaranya, panah emas Sagittarius adalah yang paling terkenal. Konon benda ini adalah harta surgawi. Tidak heran jika roh ini dapat mempertahankan bentuknya sendiri dan tidak runtuh, ternyata itu adalah harta karun alam surgawi. Saya tidak tahu bagaimana tubuh jiwa Kaisar Ying bergabung dengan roh panah emas. Bagaimanapun, Landon Sen takut untuk meneteskan darah untuk mengenali Tuhan. Bagaimanapun, tingkat roh panah emas terlalu tinggi. Konsekuensinya akan menjadi bencana jika Anda membalas sendiri. Suaner dapat merasakan bahwa kekuatan roh ini sangat kuat, tetapi telah kehilangan mobilitasnya, jadi saya membawa benda ini kembali. Jika Tuan Sen membutuhkannya, terima saja. Bagaimanapun, benda ini tidak berguna bagi Suaner. Dari kata Meng Suaner buru-buru. Jadi, terima kasih gadis Suaner. Landon Sen segera memeluk tinju untuk berterima kasih kepada Meng Suaner, dan kemudian dengan hati-hati menyingkirkan roh panah emas itu. Bagaimanapun, itu adalah roh senjata paling berharga dari tingkat Dao Surgawi, panah emas ini pasti sangat berguna, tetapi untuk berada di sisi yang aman, aku harus menunggu untuk bertemu dengan Dewi Malam Scarlet nanti, dan kemudian menanyakan tentang penggunaan khusus roh senjata panah emas ini. Berpikir tentang perubahan drastis di dunia bawah dan reinkarnasi negeri dongeng, Landon Sen masih memiliki banyak keraguan di hatinya. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada Lian Xing, apakah ada sesuatu yang tidak biasa di dunia abadi sejati ini selama ketidakhadiran saya selama lebih dari 300 tahun? Masalah, mengapa 3 orang suci akankah kekuatan tiba-tiba tumbuh hingga titik ini? Lian Xing berpikir sejenak dan mengangguk, memang ada bencana alam yang mengerikan lebih dari 300 tahun yang lalu, yang mengejutkan seluruh alam abadi. Kebangkitan 3 sekte suci selanjutnya mungkin terkait dengan masalah ini. Bencana alam. Bencana alam seperti apa? Datang dan dengarkan. Landon Sen tampak penasaran. Lian Xing menjelaskan, lebih dari 300 tahun yang lalu, ada area kehancuran dan keruntuhan yang luas di barat wilayah abadi Donyi, dan kekuatan penghancur yang kuat meletus. Gerakannya begitu hebat sehingga bahkan seluruh dunia abadi sejati dapat melihat wilayah abadi Yi Timur. Kejutan yang hebat. Area di mana ruang runtuh kebetulan adalah tempat di mana 3 sekte suci dijaga dengan ketat. Hampir tidak ada biksu yang benar-benar bisa menjelaskan penyebab perubahan yang menghancurkan bumi ini. Lalu ada desas-desus bahwa bencana alam ini terkait dengan makam Suanyuan di Dinghu. Lian Xing memberitahu Landon Sen rincian bencana alam yang terjadi di wilayah abadi Donyi lebih dari 300 tahun yang lalu. Makam Suanyuan. Landon Sen mengerutkan kening. Iya. Legenda mengatakan bahwa setelah kematian Kaisar Suanyuan Huangdi dimakamkan di makam Suanyuan di Dinghu, dan Dinghu terletak di tanah siling di wilayah abadi Donyi, tetapi kemudian tiba-tiba menghilang seperti dunia, menghilang untuk waktu yang lama. Tempat terjadinya bencana alam lebih dari 300 tahun yang lalu kebetulan berada di tanah siling, jadi banyak biksu berspekulasi bahwa mungkin kebangkitan tiba-tiba tubuh Huangdi Suanyuan yang telah lama tertidurlah yang menyebabkan pergerakan tersebut. Dan sejak bencana alam ini, 3 sekte suci telah tumbuh dengan cepat seperti darah ayam. Hanya dalam beberapa ratus tahun, 3 sekte suci telah secara berturut-turut mencaplok banyak benua negeri dongeng, dan momentumnya tak terhentikan.
Selain itu, pemimpin tiga sekte suci mengaku sebagai keturunan dari tiga petapa Suanyuan. Sebagian besar kekuatan di alam abadi tidak berani menjadi musuh bersama mereka. Mereka memilih untuk menyerah dan bergabung dengan tiga petapa. Sampai hari ini, tiga petapa hampir menjadi kenyataan. Kekuatan paling kuat di dunia peri. Lian Xing berbisik, itu dia. Landen Sen merasa lega, dan akhirnya memahami seluk-beluk masalah tersebut. Tidak ada yang tahu siapa yang terakhir bertanggung jawab atas tiga sekte suci. Jika itu adalah Suanyuan Huangdi yang dibangkitkan, semuanya akan merepotkan. Lian Xing menghela nafas sedikit, mengkhawatirkan dalam hatinya. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Mantan Kaisar Suanyuan yang baik hati terhadap semua makhluk dan pasti tidak akan membiarkan agama Sansheng melakukan hal itu tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah. Yang terakhir tidak akan pernah bisa menjadi Kaisar Suanyuan, pasti ada orang lain. Karena itu, Landen Sen tidak bisa membayangkan biksu seperti apa yang akan datang. Apapun yang terjadi, kita akan mengambil langkah pertama, dan suatu hari kita akan menemukan yang terakhir. Kata Landen Sen dengan tegas. Baik. Lian Xing mengangguk dengan berat, matanya menyiratkan kebencian yang dalam terhadap tiga orang suci. Landen Sen tahu bahwa insiden tubuh Long Ming merupakan pukulan besar bagi Lian Xing, dan dia sedikit menghibur Lian Xing. Meng Xuan menyela beberapa kata dari waktu ke waktu untuk menemukan arti keberadaan. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Bansi cemburu fokus pada perjalanannya. Dengan kata lain, sebagian besar wilayah-wilayah abadi Jiuli ditempati oleh tiga orang suci, dan ada sejumlah besar biksu tiga orang suci yang berpatroli di mana-mana. Bahkan jika Anda cemburu dengan kekuatan Bansi, Anda tidak bisa sombong melalui wilayah abadi Jiuli. Jika Daluo Jinxian yang menjaga wilayah abadi ini tertarik, konsekuensinya akan menjadi bencana. Oleh karena itu, Bansi yang iri tidak masuk jauh ke wilayah abadi Jiuli, tetapi hanya berjalan melalui daerah perbatasan di mana pembudidaya patroli jarang terjadi. Setengah hari kemudian, Bansi yang cemburu berjalan di sepanjang perbatasan wilayah abadi Jiuli ke sebuah gunung tandus di perbatasan timur wilayah abadi Jiuli. Ada formasi teleportasi yang sangat rahasia jauh di dalam gunung tandus ini, yang dapat mengarah ke kota Jiuli. Sebelumnya, penguasa kota-kota Jiuli secara pribadi mengirim mata-mata untuk meminta bantuan dari berbagai alam abadi, menggunakan susunan teleportasi tersembunyi ini. Bansi yang iri mengetahui lokasi arai teleportasi tersembunyi ini karena dia telah menerima sinyal untuk bantuan. Datang ke danau di kedalaman gunung yang tandus, Bansi yang cemburu menyelinap ke danau bersama Landen Sen dan ketiga orangnya, dan sampai ke sebuah batu besar di dasar danau. Buka. Bansi yang cemburu memberikan minuman ringan dan membuka segel batu dengan membongkar segel tertentu. Berdengung. Cahaya keemasan vertikal muncul di tengah-tengah batu besar, dan retakan di tengah batu itu perlahan terbuka, seperti tirai yang perlahan menarik ke kedua sisi. Celah di celah itu sebenarnya adalah ruang yang bengkok. Bansi yang cemburu membawa ketiganya ke dalam ruang terdistorsi itu. Benar saja, ada formasi teleportasi terarah yang tersembunyi di dalam ruang, yang bisa mengarah langsung ke mansion Tuan Kota-Kota Jiuli. Bab 4169 Lord of Jiuli City. Kota Jiuli merupakan kota terbesar di bagian tengah Jiuli Immortal Domain, dengan sejarah yang sangat panjang. Legenda mengatakan bahwa setelah kesengsaraan besar Lik, dunia dibagi menjadi 10, dan 10 celah muncul di antarmuka dunia abadi yang sebenarnya, yang tidak dapat dipulihkan untuk waktu yang lama. Segera setelah itu, iblis dunia lain yang tak terhitung jumlahnya turun ke alam abadi yang nyata, mengganggu dunia, mencoba untuk menduduki alam abadi yang sebenarnya. Di antara mereka, pasukan suku Jiuli yang dipimpin oleh leluhur iblis Ciyu adalah yang paling kejam dan kuat. Untungnya, biksu lokal di dunia abadi sejati tidak lemah pada saat itu, dan iblis tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama. Setelah beberapa tahun tidak menonjolkan diri, Kaisar Fuxi memimpin masa Kunsu untuk membubarkan yang abadi, Kaisar Senong memerintahkan para prajurit dari berbagai suku, dan Kaisar Manusia Ji Xuanyuan memimpin pasukan suku manusia. Ini juga merupakan periode tiga kaisar penindasan yang sangat terkenal dalam sejarah Dewa Sejati. Pada saat itu, markas leluhur iblis Ciyu berada di wilayah abadi Jiuli, dan kota Jiuli juga merupakan kota yang diperintahkan oleh leluhur iblis Ciyu untuk dibangun. Setelah tiga kaisar membunuh Ciyou, kekuatan utama suku Jiuli dilanggar, suku tersebut menyerah, dan kehidupan dunia abadi menderita banyak korban. Untuk menghindari pembunuhan yang tidak perlu, kaisar memutuskan untuk menerima Jiuli dan berkembang biak bersama dengan ras alien. Bertahun-tahun kemudian, di bawah pemerintahan kaisar manusia yang luar biasa, tidak ada lagi klan Jiuli di dunia, dan banyak cabang iblis asli lahir. Sebagian besar pejuang Jiuli digabungkan dengan biksu pribumi untuk melahirkan keturunan, membentuk hubungan koeksistensi antara Anda dan saya, dan Anda dan saya. Semua kebencian dan kebencian yang mendalam diselesaikan, dan itu menjadi cerita yang bagus. Meskipun leluhur iblis Ciyou dan suku Jiuli sudah tidak ada lagi, nama Jiuli masih dipertahankan, seperti halnya domain abadi Jiuli dan kota Jiuli.
Sekitar 70% biksu di wilayah abadi Jiuli adalah iblis, tetapi di bawah pendidikan kaisar, iblis lokal tidak bangga dengan leluhur setan Qi, tetapi sangat malu. Melihat seluruh alam keabadian, wilayah abadi Jiuli tidak kompetitif, dan dalam sejarah, selain menahan invasi wilayah abadi Donyi selama pertempuran para dewa, hampir tidak pernah secara aktif menyerang wilayah abadi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Jiuli Immortal Domain itu pemalu, malah justru sebaliknya. Di bawah serangan kuat dari 3 orang suci, penguasa kota-kota Jiuli memimpin pasukan wilayah abadi Jiuli untuk melawan. Dia bertahan selama lebih dari 200 tahun tanpa meninggalkan kota dan melarikan diri, dan masih berjuang untuk mendukungnya hari ini. Kegigihan ini saja sudah cukup untuk membuat kagum orang. Bansi yang iri, Landen Sen, Lian Xing, dan Meng Xuaner menggunakan susunan teleportasi tersembunyi di perbatasan untuk langsung berteleportasi ke istana bawah tanah di bawah mansion dari penguasa kota Jiuli. Desir, desir, desir. Keempatnya muncul dalam formasi teleportasi di istana bawah tanah. Sepertinya ini adalah ruang rahasia, sangat kosong. Dinding dan lantai ditumpuk dengan tiang yang kokoh. Sejumlah besar penjaga dari kota Jiuli menjaga ruang rahasia. Pada pandangan pertama, tingkat kultivasi penjaga ini tidak rendah, dan biksu iblis bertanduk ganda yang pertama lahir yang dipimpin olehnya bahkan memiliki tingkat kultivasi awal Luo Tianxiang. Melihat seorang biksu tiba-tiba berteleportasi ke sini, banyak penjaga kota Jiuli yang menjaga formasi teleportasi berkerumun, menghalangi jalan 4 orang itu. Franker Hefang, laporkan namamu dengan cepat. Kepala penjaga yang memimpin pangkalan budidaya di Luo Tianxiang berteriak pada 4 orang dalam formasi teleportasi, terlihat sangat waspada. Huff, ratu ini pernah ke sini sekali, kamu tidak bisa mengingat identitasku secepat ini. Kata Bansi cemburu dengan tidak sabar. Maaf, saya hanya mengenali token, saya tidak mengenali penampilan seorang biksu. Kata pemimpin penjaga dengan suara yang dalam. Benar-benar merepotkan. Setelah Bansi cemburu mendengus dingin, dia membalik tangannya untuk mengambil token emas gelap dan melemparkannya ke pemimpin penjaga. Ini memang perintah aliansi. Setelah pemimpin penjaga menentukan bahwa token itu asli, dia segera membungkuk pada Bansi yang cemburu, aku telah melihat ratu yang cemburu. Aku ingin tahu siapa Daois di belakang ratu. Kota Jiuli saat ini sedang mengalami perang, dan pemimpin penjaganya sangat sensitif terhadap identitas pengunjung tersebut. Kau harus bertanya lebih banyak, bagaimanapun, itu bukan musuhmu. Bawa aku untuk bertemu dengan penguasa kota-kota Jiuli secepatnya. Ratu ini punya urusan penting sendiri untuk dibicarakan dengan penguasa kota. Bansi yang cemburu itu mendengus dingin. Iya. Bansi cemburu sangat terhormat, dan pemimpin penjaga tidak berani membuatnya tidak senang, jadi dia menjawab dengan suara yang dalam. Setelah pemimpin penjaga mengirim catatan transmisi suara, dia memerintahkan beberapa penjaga untuk memimpin Landen Sen dan 4 lainnya untuk bertemu dengan penguasa kota. Rute istana bawah tanah mansion tuan kota sangat rumit, dan ada larangan berbahaya di mana-mana, dan mantra khusus dapat digunakan untuk mengangkatnya. Mengikuti para penjaga sepanjang jalan, Landen Sen harus mendesah bahwa pertahanan di sini sangat ketat, mungkin penguasa kota-kota Jiuli juga merupakan generasi yang sempurna. Setelah sekitar waktu dupa, keempatnya akhirnya berjalan keluar dari tangga istana bawah tanah dan datang ke aula samping dengan banyak koleksi slip giok. Menunggu di gerbang Pianting adalah 2 penjaga yang mengenakan baju besi hitam, tetapi mereka berdua memiliki keterampilan kultivasi awal Luo Tianxiang. Beberapa rekan Taois, penguasa kota sudah menunggumu di ruang teh, silakan ikut dengan kami. Kedua penjaga berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian memimpin Landen Sen dan 4 lainnya untuk meninggalkan aula samping, berjalan melalui koridor, dan datang ke istana giok putih. Istana ini sangat luas, dengan deretan pilar batu giok putih berdiri di kiri dan kanan, diukir dengan relief burung phoenix terbang, penuh dengan suasana megah yang menakjubkan, membuat orang tanpa sadar gugup. Pada saat ini, di kursi giok di depan istana, ada seorang wanita pirang tua berjubah phoenix duduk. Wanita tua berambut pirang ini reot, dengan wajah kurus, atrofi tulang, dan kehidupan yang kuat terpancar di sekujur tubuhnya. Dia terlihat seperti wanita tua yang sedang sekarat, tetapi matanya bersinar dengan cahaya keemasan, dan punggungnya bahkan naik. Lingkaran misteri halo emas memberi orang rasa paksaan seperti tempat tinggal ilahi. Wanita tua berambut pirang ini adalah Feng Chan, penguasa kota Jiuli, dan para biksu dari wilayah abadi Jiuli memanggilnya Ratu Phoenix, yang mewakili status tertingginya di wilayah abadi Jiuli. Landen Sen sangat terkejut, dan dia tidak menyangka bahwa penguasa wilayah abadi Jiuli sebenarnya adalah seorang wanita tua. Melihat wanita tua pirang di kursi giok, Landen Sen merasakan perasaan tertekan yang luar biasa, meskipun tubuh fisik orang ini hanya melepaskan sentuhan tekanan spiritual, intensitasnya cukup tinggi untuk membuat orang terengah-engah. Tuan kota-kota Jiuli di depannya pasti Daluo Jinxian. Namun, corak pihak lain tampaknya tidak terlalu bagus, dan seluruh tubuhnya jelas sudah mati. Bukan ini intinya Landen Sen sebenarnya bisa merasakan nafas yang mirip dengan makhluk mati dari wanita tua berambut pirang, yang membuat Landen Sen sedikit bingung.
Cemburu, saya telah melihat Ratu Feng. Bahkan Bansi yang sombong dan cemburu, di depan Feng Chan, harus sujud dan memberi hormat dengan jujur. Junior telah melihat Tuan Kota. Landen Sen dan Lian Xing memberi hormat satu demi satu. Meng Xuaner di samping juga mengikuti hadiah Landen Sen. Hadiah gratis. Feng Chan melambaikan jubah Phoenix-nya, menatap Bansi cemburu dengan mata keemasan cemerlang, dan berkata dengan suara serak, teman yang cemburu, aku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Kamu di sini kali ini, tetapi kamu ingin membawakanku domain abadi Jiuli. Datang ke bala bantuan. Kata Bansi cemburu jujur, mungkin aku akan mengecewakan Ratu Phoenix. Junior gagal membawa bala bantuan kali ini, tapi ada sesuatu yang diminta. Bab 4170 Catastrophe is imminent. Wajah Feng Chan sedikit merosot, dan berkata, Ratu ini dapat dianggap memberikanmu banyak bantuan ke wilayah abadi dunia bawah utara, tapi sejauh ini, wilayah abadi dunia bawah utara kalian belum memberikan bantuan sedikit pun kepada 9 li wilayah abadi saya. Hormati Dewi Scarlet, tapi Dewi tidak selalu bisa menggunakan ratu ini untuk mencapai tujuanmu untukmu, bukan? Bansi cemburu itu mengerutkan kening, jadi dia harus mengatakan sesuatu dengan baik, Ratu Feng, wilayah abadi dunia bawah utara kita sekarang juga selama perang besar, dan kita benar-benar tidak bisa menyisihkan tenaga untuk mendukung wilayah abadi Jiuli. Sekarang seluruh alam abadi dunia bawah telah dikelilingi oleh 3 orang suci, bahkan jika itu benar juga sulit untuk terburu-buru ke Jiuli Immortal Domain jika dapat membebaskan tenaga. Para junior juga meminta beberapa waktu kepada Ratu Phoenix. Dari 3 hingga 5 tahun hingga 100 tahun, wilayah abadi dunia bawah utara akan mampu mengusir pencuri dari 3 sekte suci. Setelah kami memukul mundur 3 petapa di wilayah abadi dunia bawah utara, aku pasti akan datang untuk mendukung domain abadi Jiuli. Feng Chan berkata tanpa daya, aku khawatir aku tidak akan bisa melewati waktu itu. Bansi yang cemburu berkata, mengapa Permaisuri Feng mengatakan ini? Kota Jiuli telah memaksakannya selama lebih dari 200 tahun, dan seharusnya tidak ada masalah dengan itu untuk sementara waktu. Feng Chan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu sederhana untuk berpikir, dan aku tidak tahu bahwa wilayah abadi Jiuli sudah dalam bencana. 10 hari yang lalu, 3 orang suci mengirim 2 Daluo Jinxian lagi untuk menyerang kota Jiuliku. Apa? 2 Luo Jinxian besar. Wajah cemburu Bansi berubah drastis. Landen Sen juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa, bertanya-tanya apakah 3 sekte suci ini telah menjadi begitu NB sekarang. Bansi cemburu tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu, mengertakkan giginya dan berkata, Ratu Feng, apakah kamu yakin ini terjadi? Bahkan jika 3 sekte suci memiliki metode rahasia yang dapat dengan cepat mempromosikan kultivasi, tidak mungkin untuk membuat 2 Luo Jinxian besar dalam waktu sesingkat itu. Biksu level, bukan? Feng Chan berkata dengan acuh tak acuh, itu adalah Daluo Jinxian, bukan 2 boneka kalajengking, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan Daluo Jinxian. Aku tidak tahu biksu seperti apa dari 3 sekte suci yang dapat membuat boneka mayat yang begitu kuat. Mendengarkan kata-kata Feng Chan, kelopak mata Landen Sen bergerak sedikit, tampaknya 3 agama suci jauh lebih kuat dari yang dia pikirkan sekarang. Feng Chan melanjutkan, pertempuran 10 hari yang lalu berlangsung 3 hari 3 malam. Ratu terluka parah dalam perang. Formasi pertahanan kota Jiuli saya yang hebat hampir rusak. Jumlah biksu yang tewas dalam pertempuran melebihi sepertiga. Dari perbaikan gabungan beberapa dekade ini lebih banyak tentara tewas dalam pertempuran. Tidak hanya itu, 2 raksasa kuno di kota Jiuli dirusak oleh 2 boneka kalajengking yang dilepaskan oleh 3 sekte suci. Kehilangan energinya serius. Saya khawatir kita akan mengalami pertempuran lain dan raksasa kuno yang melindungi kota Jiuli saya. Aku akan pingsan dan mati. Meskipun aku hampir tidak selamat dari pertempuran itu, kurasa kota Jiuli tidak akan mampu bertahan dari perang berikutnya. Panglima tentara pencuri 3 orang suci mengklaim bahwa dia akan datang untuk menyerang kota Jiuli lagi dalam 10 hari dan memberikan dalam 10 hari ke depan, dipertimbangkan apakah akan kembali ke 3 gereja suci. 7 hari telah berlalu sejak periode 10 hari, dan dalam 3 hari lagi, pasukan 3 orang suci akan terus menyerang kota Jiuli. Dilihat dari situasi saat ini, kota Jiuli akan mengalami bencana kali ini. Ekspresi Feng Chan penuh dengan kesakitan. Bagaimana ini bisa? Wajah Bansi cemburu menjadi sangat jelek, dan dia tidak pernah menyangka bahwa wilayah abadi Jiuli akan mengalami perubahan seperti itu. 3 sekte suci tiba-tiba menambahkan boneka mayat yang lebih kuat. Ini mungkin rencana untuk mempercepat perluasan wilayah. Kalau dipikir-pikir, kondisi wilayah abadi dunia bawah utara Anda tidak jauh lebih baik. Meskipun ada keluhan, Anda juga sekutu dalam kesulitan. Tidak ada gunanya mengkritik Anda. Izinkan saya juga berbicara tentang tujuan perjalanan Anda. Jika hal-hal baik untuk melawan 3 gereja suci, saya tidak keberatan membantu Anda bertahan. Sibuk. Feng Chan sendiri merasa tidak berdaya, jadi dia sama sekali tidak repot-repot menyalahkan seorang junior yang cemburu Bansi.
Yang Mulia Permaisuri Feng, generasi muda berterima kasih kepada Dewa-Dewi. Bansi yang cemburu pertama-tama membungkuk kepada Feng Chan, dan kemudian menjawab pertanyaan Feng Chan sekarang, generasi muda dalam perjalanan ini atas perintah Dewi untuk membawa kembali yang terpilih. Yang terpilih. Begitu kata-kata ini keluar, mata emas Feng Chan tiba-tiba bersinar, mengamati Landen Sen, Meng Xuaner dan Lian Xing, dan bertanya, siapakah yang terpilih? Pada saat bertemu dengan tatapan Feng Chan, Landen Sen terkejut dan secara proaktif mengakui, senior Landen Sen, dialah yang terpilih. Seorang kultivator di tengah semester tengah Luo Tianxiangxian, berani mengklaim pilihan surga. Feng Chan melirik Landen Sen, kata-katanya dipenuhi dengan keraguan dan penghinaan. Bansi yang cemburu menjelaskan, Ratu Feng, meskipun orang ini memiliki tingkat kultivasi yang rendah, dia memang yang terpilih. Sangat bagus. Saya ingin melihat apakah saya bermata redup atau bodoh. Mata emas Feng Chan bersinar terang, dan dia menjentikkan jarum emas. Memanggil. Suara yang sangat tajam dari menerobos udara terdengar, dan jarum emas membawa kekuatan menakutkan yang tak tertandingi menunjuk langsung ke dahi Landen Sen, dan kecepatannya mengerikan. Mendesis. Tindakan Feng Chan yang tiba-tiba membuat Landen Sen terengah-engah. Ratu Feng, tunggu sebentar. Bansi cemburu terkejut, dan Meng Xuaner dan Lian Xing juga menunjukkan keterkejutan. Melihat jarum emas yang tak tertandingi terbang ke arahnya, mata Landen Sen berbinar, dia dengan cepat menembakkan lingkaran alam semesta di pergelangan tangannya, dan menuangkan kekuatan spiritual yang kacau ke dalam lingkaran alam semesta dengan seluruh kekuatannya. Cahaya keemasan lingkaran alam semesta meroket, dan secara akurat mengenai jarum emas yang dibuat oleh Feng Chan. Ledakan. Di antara petir dan batu api, dua harta abadi bertabrakan, meledak menjadi suara keras seperti tanah longsor, membuat hati Bansi cemburu, Meng Xuaner dan Lian Xing bergetar. Dalam suara ledakan, tangan kiri Landen Sen dengan cepat keluar dari huntian ling lampu merah naik tajam, berubah menjadi ruang merah, membungkus dua harta peri di dalamnya untuk menghindari energi yang dihasilkan oleh ledakan dari bergegas ke sekitar dan merusak istana. Bum bum bum. Ada raungan dan ledakan hebat di ruang merah. Saat Feng Chan dan Landen Sen dengan sengaja menyatukan kekuatan harta karun abadi, ledakan itu berangsur-angsur berhenti. Huntian Ling, lingkaran Qiankun. Sepertinya kau benar-benar yang terpilih. Feng Chan menatap Landen Sen, kilatan kegembiraan melintas di matanya. Sebagai penguasa dari wilayah abadi 9 Li, Feng Chan secara alami bukanlah orang yang bodoh. Dia juga mengetahui beberapa informasi tentang Asura, yang terpilih sebagai kandidat surgawi. Tubuh fisik asli Asura adalah pangeran ketiga Neza dari wilayah kayu abadi yang mengguncang surga. Langit bercampur ini dan alam semesta itu adalah harta peri yang dia pegang di tahun-tahun awalnya. Terlepas dari kekuatan Landen Sen, hanya bisa memegang harta abadi dari pangeran Neza ketiga sudah cukup untuk membuktikan identitasnya. Tatapan tajam Feng Chan membuat Landen Sen sangat tidak nyaman, tetapi dia masih dengan hormat mengepalkan tinjunya, biarkan permaisuri Feng tertawa. Selalu ada perasaan buruk dari cemburu Bansi, jadi dia hanya membuat alasan dan buru-buru berkata, sekarang meskipun basis kultivasi sang terpilih lemah, Dewa-Dewi memiliki cara untuk meningkatkan basis kultivasi sang terpilih dan membantuku menghancurkan 3 agama suci. Kandidat dapat dengan aman mencapai alam abadi dunia bawah utara, dan meminta Ratu Feng untuk mengizinkan kita menggunakan formasi pergeseran Xuantian untuk pergi. Wajah Feng Chan berubah beberapa kali, dan dia berkata dengan tegas, jika itu orang lain, tidak apa-apa, tapi jika itu yang terpilih, aku tidak ingin melepaskannya.